Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Amen. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami nyatakan Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh berarti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, terpuji nama-Mu selamanya. Terima kasih buat hari
Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih arti kehadiran Tuhan sungguh berarti dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Bahkan kami boleh berkata selalu aman, selalu sejahtera, sekalipun di dalam badai. Bapak terima kasih pagi hari ini kembali kami boleh menikmati hari yang Tuhan beri. Kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kami boleh bangun dari istirahat kami. Bahkan kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan Tuhan. Bapak pagi ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Berfirman buat kami Bapak, setiap perkataan firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan buat kami di saat-saat kami lemah, di saat-saat kami berjalan dalam kegelapan, di saat kami mungkin tidak tahu mau berkata dan berbuat apa. Namun firman-Mu yang selalu menjadi penolong dan penuntun kehidupan kami. Bapak terima kasih, berkati dan urapi setiap hamba-hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Bapak, setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba adalah perkataan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya, amin, puji Tuhan. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Kembali pagi ini kita ada dalam Morning Devotion. Kita mau merenungkan firman Tuhan karena kita percaya firman Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Kejadian pasal 39, Kejadian 39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yusuf di rumah Potifar. Nah ini dia kisah yang sudah tidak asing lagi, karena ini adalah kisah bagaimana Yusuf mengalami penyertaan Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Yusuf adalah seorang yang dikasihi papanya, sehingga saudara-saudaranya, kakak-kakaknya cemburu sama dia. Awalnya Yusuf mau dibunuh, tapi salah satu kakaknya bilang jangan dibunuh, kita masukkan saja ke dalam sumur. Nah ketika dia ada di sumur, dia ada dalam satu keadaan yang mungkin terjebak, dia tidak tahu mau kemana. Dia memandang kanan kiri, depan belakang, semuanya gelap saudara. Tapi Yusuf seorang yang takut akan Tuhan. Tidak dikatakan dalam firman Tuhan kalimat Yusuf mengeluh, Yusuf bersungut-sungut. Tapi ketika di dalam sumur, Yusuf tetap memandang pada satu arah, yaitu ke atas, memandang kepada Allah. Yang di dalamnya dia percaya bahwa Allah selalu memberikan pengharapan. Apa yang terjadi waktu saudara-saudaranya melihat ada saudagar dari Ismail, dari Midian, mereka lewat menuju ke Mesir, sehingga kakaknya bilang daripada kita bunuh, daripada kita nggak tahu mau berbuat apa, kita jual saja Yusuf. 20 shikal perak Yusuf dijual. Dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir kepada saudagar Midian. Akhirnya saudagar ini juga menjual Yusuf kembali kepada Potifar, saudara, kepala pengawal istana Firaun. Nah apa yang terjadi? Waktu Yusuf 2 kali dijual, dia dibeli pertama kali oleh saudagar dari Midian, dari Ismail, orang Ismail. Dia kembali dijual, jadi 2 kali dijual lagi kepada Potifar. Ini yang terjadi. Yusuf sepertinya tidak berdaya. Di ayat yang pertama ini menggambarkan Yusuf orang yang mau diapain aja mau, saudara. Dia jadi budak, dia dibeli oleh orang yang jual kakak-kakaknya, saudara ya. Kadang-kadang orang yang mau jahat sama kita, atau orang yang mau menjatuhkan kita, bukan orang jauh-jauh, dia orang sekitar kita, bahkan orang yang terdekat dengan kita. Tapi saya mau katakan ayat pertama ini menggambarkan kisah Yusuf atau background dari Yusuf, kejadian yang Yusuf alami. Dia nurut, dia dijual, dia harus mau, dia dibawa, dikatakan dibawa, bahkan dibeli. Dia tidak berdaya, dia menjadi seorang budak, saudara. Tetapi ayat yang kedua, ini kisah membalikan keadaan. Kisah yang tidak sama seperti ayat yang pertama. Dia budak betul, dia dibeli orang betul, dia tidak berdaya betul. Ayat yang kedua saya akan baca. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Mungkin sebelum Yusuf, waktu Yusuf dijual atau waktu Yusuf dibeli oleh Potifar, mungkin sebelumnya dia tidak tinggal di rumah Potifar, saudara. Tetapi ketika Potifar melihat bahwa apa yang dilakukannya selalu Tuhan buat berhasil,
selalu berhasil karena Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Sehingga Yusuf diperbolehkan, Yusuf kamu gak usah kerja yang lain-lain, tapi kerjalah dengan saya, tinggallah di sini. Karena begitu melihat hasil pekerjaan Yusuf. Ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya, setelah Potifar melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, kisah ini menggambarkan bagaimana perubahan yang dialami oleh Yusuf, kisah yang dilalui oleh Yusuf. Ini kisah pertama dari kehidupannya, masalah yang kisah yang diceritakan bagaimana Yusuf dari kecil dia disayang papanya, saudara. Dari kecil dia paling diperhatikan, paling disayang karena kenapa dia paling disayang? Karena dia lahir dari perempuan yang sangat dicintai oleh Yakub, papanya, yang namanya Rahel. Rahel awalnya mandul. Rahel tidak bisa memiliki anak, sehingga kakaknya Lea punya anak berulang kali, saudara, ya kan? Anaknya memberikan anak buat Yakub, sehingga waktu Rahel akhirnya Tuhan buka kandungannya, dia bisa melahirkan Yusuf, sehingga Yusuf menjadi kesayangan dari Yakub, papanya. Dan apa yang terjadi waktu dia yang paling disayang, menimbulkan iri hati, menimbulkan cemburu dari kakak-kakaknya, sehingga dia mengalami masalah yang pertama, yaitu dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Tetapi saya mau katakan, di tengah badai sekalipun, di tengah masalah yang berat sekalipun, kalau ada Tuhan bersama dengan kita, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Apa berkat ketika hidup kita disertai Tuhan? Yang pertama, berkat kita disertai Tuhan, berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tadi pujian sudah kita nyanyikan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, yang pertama, waktu hidup kita disertai Tuhan, yang pertama dikatakan apa ayat yang kedua? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi yang pertama, kalau Tuhan menyertai kita, apapun pekerjaan kita, apapun kehidupan kita, apapun usaha kita, Tuhan janjikan, Tuhan selalu membuat berhasil. Kata selalu ini menarik hati saya, karena mungkin saudara bilang, mana selalu? Saya ngelakuin banyak hal, satu hal yang berhasil, banyak hal itu gak ada yang berhasil. Kalau firman Tuhan berkata, kita harus pegang, saudaraku. Jangan kita sanggah firman Tuhan dan kita bilang, ya firman Tuhan ini buat berlaku sama Yusuf, ini gak berlaku sama saya. Pegang janji Tuhan, bahwa kalau Yusuf dikasih Tuhan keberhasilan, bahkan selalu berhasil, kita pun juga akan mengalami keberhasilan yang terus menerus. Yang percaya katakan amin, haleluya. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sama-sama bilang, katakan, saya selalu berhasil. Keluarga saya berhasil, usaha saya berhasil, pekerjaan saya berhasil, rumah tangga saya berhasil, anak-anak saya berhasil, suami saya berhasil. Artinya apa? Sekeliling kita, kehidupan kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, selalu mengalami keberhasilan. Hidup disertai Tuhan, yang pertama, hidup kita pasti selalu berhasil. Imani janji Tuhan, saudara. Jangan saudara tidak percaya, bahkan mungkin meragukan janji Tuhan. Tetapi percayalah, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, kalau Yusuf mengalami keberhasilan dan dikatakan selalu, maka dengan iman percaya, hidup saya juga akan mengalami keberhasilan. Yang kedua, ketika hidup kita disertai Tuhan, ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kata selalu diulang lagi, segala sesuatu
Segala sesuatu ini sama seperti selalu. Apapun yang dikerjakan, mau itu besar, mau itu kecil, mau itu biasa-biasa saja. Tapi kalau firman Tuhan bilang selalu, segala sesuatu artinya semua yang kita lakukan pasti berhasil. Dan yang kedua, saudara, hidup yang disertai Tuhan. Yang kedua, hidup kita akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga sekali lagi, setelah dilihat oleh tuannya, Potifar melihat pekerjaan Yusuf selalu berhasil. Waktu Yusuf disuruh ini selalu berhasil. Waktu Yusuf diperintah ini selalu berhasil. Artinya Potifar disenangkan. Potifar disukakan sama apa yang Yusuf lakukan. Kalau hidup kita disertai Tuhan, orang-orang sekeliling kita akan diberkati. Suami kita akan diberkati. Suami kita akan bilang, wah saya bangga punya istri kayak kamu. Anak-anak kita akan bilang, saya bangga punya mami kayak kamu, kayak mami. Saya bangga punya mama seperti mama. Mungkin juga orang-orang sekitar kita bilang, saya bangga, saya punya sahabat seperti kamu. Saya bangga punya saudara seperti kamu. Karena hidup kamu selalu menjadi berkat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau hidup kita disertai Tuhan, yang kedua, hidup kita akan menjadi berkat. Orang akan senang melihat kita, orang akan senang berteman dengan kita. Bukan kalau kita berada, orang menjauh, saudara. Wah, males nih ada dia nih, tukang julid gitu ya kan. Tetapi ketika orang bersama dengan kita, orang bilang, wah saya senang sekali kalau cerita sama dia. Orangnya bisa dipercaya, orangnya bisa diandalkan. Bahkan dimanapun dia berada, perkataannya menjadi berkat, hidupnya menjadi berkat, tidak pernah merendahkan orang. Dan ini yang saya suka, saudara. Dimanapun kita berada, orang melihat kita, hidup kita diberkati. Nah yang ketiga, saudara, yang terakhir, ketika hidup kita disertai Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepadanya. Tadi yang saya katakan, waktu hidup kita disertai Tuhan, hidup kita akan menjadi berkat, hidup kita akan menjadi kepercayaan banyak orang. Dan akhirnya yang terakhir, yang ketiga, ketika hidup kita disertai Tuhan, ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, sejak Potifar menyerahkan kekuasaan rumahnya kepada Yusuf dan atas segala miliknya kepada Yusuf, apa yang terjadi? Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Wow, ini yang saya katakan continuous blessing, saudara. Berkat yang berkesinambungan, berkat yang terus bersambung. Awalnya yang diberkati hidup kita selalu menjadi berkat buat orang lain. Akhirnya orang percaya sama kita. Dan yang ketiga, yang menjadi poin penting hari ini, ketika Tuhan menyertai hidup kita disertai Tuhan, maka hidup kita akan memberi dampak bagi orang lain. Hidup kita akan memberi impact buat orang lain. Sehingga dikatakan apa? Potifar juga diberkati. Potifar rumahnya diberkati, hidupnya diberkati, keluarganya diberkati. Karena apa? Bukan karena kehidupan dia, karena dia tidak percaya sama Tuhan, tetapi karena Yusuf. Karena ada orang yang takut akan Tuhan, karena ada orang yang disertai Tuhan, maka bisa memberi dampak, bisa memberi efek buat orang di sekitarnya. Saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak orang di sekitar kita ketika bersahabat atau bergaul dengan kita, mereka juga diberkati. Hiduplah seperti Yusuf, dimanapun kita berada kita menjadi berkat, dimanapun kita berada kita memberi dampak buat orang lain. Sehingga ketika orang mungkin sedang ada masalah, waktu dia cerita sama kita, dia diberkati. Dan bukan hanya diberkati, dia juga melihat berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita akan menerima continuous blessing. Engkau yang jadi istri, hidupmu diberkati, maka suamimu juga akan diberkati. Anak-anakmu juga akan diberkati, tetanggamu akan diberkati, saudara-saudaramu akan diberkati. Engkau yang jadi suami, istrimu akan diberkati. Engkau yang jadi istri, suamimu diberkati. Bahkan bukan hanya pada keluarga besar kita diberkati, kota kita diberkati, lingkungan kita diberkati, bahkan bangsa kita juga akan diberkati. Continuous blessing, berkat yang tidak pernah berhenti lewat kehidupan kita. Jadilah orang yang menjadi berkat buat banyak orang. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Kunci Yusuf disertai Tuhan karena dia takut akan Tuhan. Jadilah pribadi yang takut akan Tuhan, hidup berjalan dalam rencana Tuhan, maka hidup kita pasti
disertai Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami terima berkat firman-Mu, bagaimana hidup dalam penyertaan Tuhan, bagaimana hidup disertai Tuhan. Kami harus hidup dalam takut akan Tuhan. Kami harus hidup dalam janji-janji Tuhan. Jangan pernah biarkan mulut kami mengeluarkan kata-kata keluhan, tapi biar mulut kami selalu mengeluarkan kata-kata ucapan syukur. Seperti Yusuf, dimanapun dia berada, tidak pernah mengeluh. Dia lakukan yang terbaik dari kehidupannya. Dia lakukan bagiannya tetap yang terbaik, sehingga hidupnya menjadi berkat buat orang lain, sehingga hidupnya memberi dampak buat orang lain, sehingga apapun yang dilakukannya selalu dibuat Tuhan berhasil. Berkati setiap anak-anakmu sepanjang hari ini Bapak, dalam pekerjaan diberkati, dalam usaha diberkati, dalam rumah tangga diberkati. Kami semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan sempurna, sehingga sepanjang hari ini kami boleh menikmati anugerah Tuhan, dan dengan iman percaya hidup kami disertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, haleluya. Selamat menjalani hari libur ini saudara, tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.